Kalau kita ya harus menggantikan orang hebat, jadikanlah itu motivasi untuk minimal sama dengan orang yang kita gantikan. Ada yang mengatakan nih, agak bercanda ya, jangan pernah nyanyi setelah Glenn Fredly. Itu bunuh diri ya. Jangan pernah nyanyi setelah Glenn Fredly. Jadi kalau kita di satu pesta perhelatan gitu ya, Glenn nyanyi, habis itu jangan nyanyi lagi deh yang lain. Kenapa? Karena orang pasti akan membandingkan, wah jelek banget. Sebagus apapun suara kita, kalau sebelum kita Glenn Fredly, selesai. Itu ilmu hidup. Ya, jadi kalau Anda mau hebat, pikir-pikir dulu lah. Ya, jangan menggantikan orang yang hebat. Tapi saya berusaha untuk membalik satu hal. Kalau begitu, nggak maju dong kita. Mari kita merenungkan kalimat tadi, jangan bernyanyi setelah Glenn Fredly, menjadi sebuah motivasi. Ya, kalau kita ya harus menggantikan orang hebat, jadikanlah itu motivasi untuk minimal sama dengan orang yang kita gantikan. Ya belajar dong. Di mana kehebatan orang yang kita gantikan, itu harus kita pelajari. Bila perlu, kita lewati. Jangan pernah jadi orang, kalau menggantikan seseorang hebat, ya, menggantikan seseorang hebat, yang fans yang banyak sekali di perusahaan itu, dan berusaha untuk menjadi lebih hebat dengan cara membatalkan atau membuang semua konsep-konsep hebat yang sudah ditanamkan oleh pendahulu kita. Itu sesuatu hal yang menurut saya nggak perlu tuh. Satu, Anda kemungkinan berat untuk menggantikan orang yang lebih hebat. Ya, nomor satu itu. Nomor dua, Anda akan kehilangan simpati dari orang-orang ya, tim yang demikian senang dengan orang yang Anda gantikan. Menurut saya, ya, kalau Anda dalam posisi itu menggantikan orang yang hebat, yang harus dilakukan adalah ambil ya hal-hal baik yang dilakukan oleh pendahulu kita, minimal pertahankan, atau bila perlu buat menjadi lebih baik. Kita sedih di berbagai tempat. Saya tidak bicara di Republik ini ya. Kenapa sih pengganti selalu menjelek-jelekan pendahulu? Sedih kita. Dan itu terjadi di mana-mana, di banyak tempat. Tiap kali terjadi suksesi, penggantinya selalu menjelek-jelekan pendahulu. Ini terjadi di mana-mana. Ya, mari kita belajar dari berbagai case di dunia. Ya, bahwa kita hormatin pendahulu karena dia sudah menanamkan sebuah platform. Apalagi kalau pendahulu kita memang hebat. Kenapa sih? Ya, saya pernah menyaksikan dalam satu case semua yang berbau pendahulunya dibuang. Konsep yang sudah bagus dibuang. Wah, ini kan punya pendahulu saya nggak mau dukung. Masya Allah. Dan itu terjadi. Jadi teman-teman, saya hanya ingin mengatakan, ya sekali lagi saya di depan tadi, jangan pernah bernyanyi setelah Glenn Fredly. Menurut saya harus kita balik tuh. Ya, walaupun itu tidak mungkin kita bisa lebih bagus dari Glenn dalam bernyanyi, tapi ini kan saya tidak bicara tentang bernyanyi saja. Jadi kalau kita menggantikan ya pendahulu kita yang baik, mari kita lanjutkan. Ya, apalagi kalau dia ternyata punya follower yang baik, banyak sekali, kita raih. Kita akan meneruskan ya yang sudah baik. Yang tidak baik, ya kita perbaikin. Itulah cara yang sangat baik dalam rangka untuk menjadi leader yang baik. Ya, jadi Anda jangan pernah berusaha menjadi baik dengan menjelekkan orang lain. No, itu bukan satu konsepsi yang baik. Baik, katakan baik dari siapapun itu berasal. Kalau tidak baik, perbaiki. Tidak perlu juga mengatakan nggak baiknya, tidak perlu juga. Ya, jadi menurut saya
Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi leader-leader, ya. Semua kita adalah leader, ya. Bukan saja orang nomor satu yang leader, semua kita adalah leader. Dalam unit masing-masing kita adalah leader. Di rumah minimal kita adalah leader, leader dalam rumah tangga. Di lingkungan kita mungkin leader di lingkungan kita, ya. Selamat untuk menjadi leader yang baik. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.